lagi Bapak Ibu. Angkatkan suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia. Mari bersorak, puji Dia, katakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selama-lamanya, mustai mata. Bersoraklah, bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita. Oh, tinggikan namanya selama-lamanya, mustai mata. Sama-sama bersorak, bersoraklah, hey. Du-du-du-du-du-du-du. Yesus Tuhan, sama-sama sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan, kasih setianya yang selalu ada buat hidup kita. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan, yang terus Engkau buktikan buat setiap kami. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami rindu membawa ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Engkau yang kami senangkan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam
kami rasakan, terus kami alami dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita yang rindu untuk bersyukur pada Tuhan, boleh bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita sembah Dia, kita naikkan ucapan syukur kita padanya. Karalabaya, ralabaya, ralabaya, ralabaya. Karalabaya, ralabaya, ralabaya, ralabaya. Karalabaya, ralabaya, ralabaya, ralabaya. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang kami hadapi, Engkau tetap setia, tetap bersama kami, tetap menyertai, tetap menggandeng kami. Oh Yesus, Kau setia, Kau setia, selalu ada, selalu menyertai, selalu bersama kami. Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Karalabaya. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri. Engkau Bapa kami yang setia, tempat kami percaya, tempat kami berharap, sumber jawaban kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Bapa kami yang setia. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekap-Mu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Hanya dekat-Mu jiwaku tenang. Daripada-Mu pertolonganku, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Katakan Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Dia setia. Bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janji-Mu setia,
waktu kami takut, waktu kami lemah. Tapi kami percaya Tuhan, beriku damai dan kekuatan. Hanya dekat-Mu, jiwaku tenang. Dialah gunung batu. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, yang tak akan goyah. Janji
Sembah Dia, sembah Dia. Inamasyata karalabara. Sembah Dia dengan muatan percaya, Bapak Ibu saudaraku. Kami percaya, kami percaya, ya Tuhan, Kaulah yang kami percaya. Tempat kami berharap, tempat kami bersandar. Waktu kami lemah, waktu kami takut, kami percaya Tuhan, kami percaya, ya Kau setia, Engkau benar Tuhan. Kami sembah, kami sembah Allah yang kami percaya. Kau pernah tinggalkan kami. Haleluya. Oh mari berharap, ya mari percaya. Jangan menjadi takut, jangan kau lemah. Ada Yesus yang selalu setia, menjadi cahaya, pengharapan, kekuatan. Oh, kami percaya. Haleluya. Inamaya syakaralabo. Inamaya syakaralabo. Yesus kami mau percaya. Tidak banyak kaya labo. Haleluya. Tidak banyak kara laba syata kara labara 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 labara. Ora basya kara labara 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 sikira labara. Ora basyata kara labara labara. Ora basyata kara labara 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 labara. Syata kara labata kaya labara labara. Sembah Dia, sembah. Ora basyiri labata kaya labara labara. Ora basyata kara labara labara sikira labara labara labara. Syakara labara labara sikira labara. Ira basyata kara labara 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 sikira labara labara labara. Ora basyata kara labara 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 labara. Ira basyata kara labara. Oh Yesus, 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 Yesus pengharapan kami. Ora basyata kara labara. Yesus sumber pengharapan kami. Ora basyata kara labara. Yesus damai kami. Ina basyata kara. Yesus kekuatan kami. Ina basyata kara labara labara. Yesus penghibur kami. Ina basyata kara labara. Ora basyata kara labara 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 labara. Ora basyata kara. Ora basyata kara labara. Di dalam hari-hari yang sulit kami Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena Engkau. Bukan karena siapa kami, tetapi siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia dan benar. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti bagi kami. Kebenaran-Mu terus bercahaya di dalam kehidupan kami. Itu yang memampukan setiap kami bertahan berdiri hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu saudaraku, kita percaya kita semua boleh ada karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang setia dan Dia Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Allah yang ku percaya tetap tuk selalu. Bapak Ibu Saudaraku sendiri katakan, Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya berharap Tuhan. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Kami hanya kepada Tuhan yang kami sembah. Engkau setia dan benar, Engkau pegangan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersuka cita bersama pagi hari ini Bapak Ibu. Dia menyertai setiap kita. Mari nyanyikan bersama. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long. Oh, as I walk, let me walk.
setia yang selalu menyertai kita, yang tak tergoyahkan oleh apapun. Yang sepakat katakan amin. Kaulah batu aku yang teguh, kaulah batu aku. Mari sambil bertepuk tangan Bapak saudaraku. Yesus Kristus Tuhan, kaulah batu aku yang teguh, kaulah batu aku yang teguh, kaulah batu aku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama panggil namanya. Kaulah batu aku yang teguh, Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku. Akan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah satu kali lagi. Yesus, kaulah batu kaki yang teguh, yang tak tergoyahkan. Kaulah perisai bagi jiwaku. Tak tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah sama-sama katakan. Kaulah batu aku yang teguh, kaulah batu aku yang teguh, kaulah batu aku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, kaulah batu aku, hey, kaulah batu aku yang teguh, yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Yesus, kaulah Tuhanku yang teguh. Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah semuanya. Kaulah batu aku, hey, aku yang teguh, kaulah batu aku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, kaulah batu aku, hey, kaulah batu aku yang teguh, kaulah batu aku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Kau Allah kami yang setia, yang selalu ada bersama kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan, kaulah batu. Sambil bertepuk tangan Bapak berseraku. Yang teguh, yang teguh, panggil namanya. Kaulah batu aku, hey, kaulah batu aku, kaulah batu aku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami berikan setiap pujian kami yang terbaik hanya bagi namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Mari bersuka cita lebih lagi pagi hari ini.
Mari bersuka, mari bersuka di hadapan Tuhan. Sebab Dia telah bangkit dari maut. Imani, semuanya katakan, kuasa iblis telah dikalahkannya. Ini saatnya semua bersorak. Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Terima anggur yang baru, anggur yang baru telah dicurahkan. Sorak, sorak kemenangan. Semua kami dipuji, kami dihormat, segala masa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut. Semua Tuhan pelindungku, keselamatanku. Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. Kami dipuji semua, kami dihormat, segala masa kemuliaan kepadamu. Mari memuji, mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Lagi kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah. Lagi Anak domba Allah, Anak domba Allah memerintah selamanya. Selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari membuka hati kita untuk firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Ku datang dan sujud di kakimu Yesus. Hadiratmu penuh sukacita. Tiada yang lain, tak seorang pun yang sepertimu. Ku mau sujud menyembahmu Tuhan. Ku datang dan sujud di kakimu Yesus. Hadiratmu penuh sukacita. Katakan tiada lain, tiada yang lain, tak
menyembahmu Tuhan. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku, ku datang dan sujud di kaki. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mencari hadirat-Mu. Sebab kami percaya tiada yang lain. Tiada yang lain, tak seorang pun yang seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami Tuhan, dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menyempurnakan sukacita, menyempurnakan damai, menyempurnakan kekuatan yang kami terima. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak kau percaya? Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Surga adalah tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Above your throne and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy. Boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Nyanyikan sama-sama, I will come. I will come and bow down at your feet. In your presence, there is nothing. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Lagi I will come. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness. Terimalah sukacita dari Tuhan. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say, I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure
Kami percaya Tuhan Kau hadir di dalam rumah-Mu ini. Kami ingin duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suara-Mu. Suara yang menghibur, suara yang memberikan kami terang di tengah-tengah kegelapan dan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Juga suara yang memerintahkan kami untuk melakukan titah-titah Tuhan. Karena di dalam ketaatan melakukan perintah-Mu, disitulah kebahagiaan sejati kami dapati. Ketika kami tidak hidup secara egois, tapi memperhatikan dan memperdulikan sesama kami. Walaupun keadaan kami sering kali juga sama susahnya, tetapi ketika tersisa sebagian yang masih ada dan dibagikan, itu adalah kesukacitaan seorang Kristen. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga yakin Kau akan berkata-kata kepada kami dan meneguhkan kami. Bapak berfirmanlah. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menguasai pikiran dan hati kami. Sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya. Kami berdoa untuk hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan pimpin dia dan kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami hanya mendengar firman semata-mata. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami bergelora. Karena kami tahu bahwa Engkau pencipta dan penebus kami sedang berfirman kepada kami. Bapa dalam surga berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom sekali lagi. Saya percaya Tuhan akan memenuhi kita dengan firman-Nya. Tapi dibutuhkan respon dari kita untuk berkonsentrasi. Diamkanlah suara-suara yang bising di telinga kita dan di pikiran kita. Mungkin suara persoalanmu, suara daripada luka hatimu. Tenangkan dulu, biarkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sebentar ya, tabnya mati. Ayat 20 saudara, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah perkataan Yesus. Saudara-saudara tentu pernah dong mengisi formulir pendaftaran. Registration form. Entah itu waktu saudara apply surat lamaran, atau saudara mengajukan permohonan di sebuah aplikasi untuk menjadi member, atau saudara membuat password atau visa. Nah kalau saudara perhatikan, kolom-kolom di sana sebetulnya terbagi menjadi dua kelompok atau dua jenis. Yang pertama saudara bertuliskan optional, pilihan. Artinya boleh diisi, boleh juga tidak. Bebas-bebas saja, itu cuma keterangan tambahan. Dan kolom yang kedua ditandai dengan perkataan required. Wajib diisi. Kalau kita lewati, maka aplikasi itu tidak akan continue saudara. Dia balik lagi ke sana dan memerintahkan kita untuk mengisinya karena itu wajib. Oke. Sekarang kalau saya umpamakan kehidupan Kristen itu seperti mengisi formulir. Menurut saudara kalau ada kolom beritakanlah Injil. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kolomnya required atau optional menurut saudara? Kalau saudara mau jawab, siapa yang memilih itu optional Pak? Itu pilihan.
Ada yang mau mengangkat tangan, berkata bahwa itu pilihan? Wow, berarti yang lain kewajiban dong. Enggak Pak, memerintahkan Injil itu kewajiban Pak. Yesus enggak mengatakan, pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku kalau kalian sempat. Itu namanya usulan. Itu boleh milih, tapi tidak loh. Perintah itu dengan jelas dikatakan, karena itu pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Berarti itu satu perintah yang tidak bisa ditawar lagi. Itu satu kewajiban yang harus kita lakukan. Sampai di sini beberapa orang mungkin berpikir, nanti dulu Pak. Pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku, itu sama dengan menginjili. Penginjilan itu apa sih Pak? Memberitakan amanat agung itu apa sih? Saya memberikan pemahaman saudara. Saudara-saudara, amanat agung adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Yang sudah menerima keselamatan dari Kristus. Panggilan hidup setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan oleh Kristus atau yang diberikan Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Kalau saudara adalah orang yang telah disucikan, ditebus, diampuni, dibaharui oleh Kristus sehingga saudara diselamatkan, berarti saudara wajib untuk menjalankan amanat agung ini. Nah, oke, saudara. Dari sekian banyak pertanyaan dari pertanyaan saya tadi, hampir kayaknya tidak ada yang ngangkat tangan bahwa perintah amanat agung itu optional. Berarti saudara tahu wajib. Tapi tahukah saudara satu kenyataan realitas? Kita tahu memberitakan amanat agung, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus itu satu kewajiban. Tapi nampaknya orang Kristen juga tidak serius saudara melakukannya. Apakah saudara benar-benar tahu itu wajib dan saudara benar-benar mau melakukannya? Kebanyakan kalau saudara tidak lakukan, engkau mirip juga dengan kebanyakan orang Kristen di dunia ini. Jangan terlalu sedih, memang begitu orang Kristen. Saya kasih fakta saudara. Kalau saja setiap orang Kristen dalam 1 tahun memenangkan 1 jiwa. Dalam 1 tahun loh, 365 hari loh. Memenangkan 1 jiwa. Menjadikan dia murid Kristus yang lain. Maka kekristenan di Indonesia saudara akan naik pertumbuhannya 100% setiap tahun. Ternyata enggak. Barangkali cuma 3%, 4%. Itu berarti di antara 100 cuma 3-4 orang yang melakukan penginjilan. Saudara, mari kita lanjutkan lagi. Curiosity saya meningkat saudara. Rasa ingin tahu saya meningkat dengan bertanya, kenapa ya orang enggan melakukan pemberitaan amanat agung? Menginjili orang lain, kenapa ya? Orang enggan. Saudara, dari beberapa banyak sebab-sebab yang saya dapati, saya ingin bicara 2 saja saudara. Semoga ketika kita memahami ini, kita betul-betul terinspirasi oleh firman Tuhan dan kerja Roh Kudus untuk memberitakan kembali penginjilan itu, amanat agung itu. Yang pertama saudara, sebabnya adalah kita takut dan minder menginjili. Saudara, banyak orang Kristen sebetulnya ingin memberitakan Injil. Tapi ada perasaan takut. Takut apa? Takut ditolak. Kalau saya memberitakan Injil pada rekan-rekan saya di kantor, pada mahasiswa yang sama-sama kuliah sama saya, pada keluarga saya, pada lingkungan komunitas saya, nanti dibilang, kamu tuh fanatik banget sih. Pertama. Yang kedua, atau dibilang, Kristus melulu, kamu mau jadikan kami kristenisasi. Atau yang ketiga, ini kelompok sudah bagus kok. Kenapa harus bawa-bawa agama? Nanti jadi pecah dah. Saudara, sebetulnya intinya adalah kita takut ditolak, bukan? Tapi ada satu ketakutan lagi yang bersamaan, namanya minder saudara.
Kenapa kita minder? Sebetulnya normal saja. Engkau punya keminderan, aku punya keminderan. Setiap manusia punya keminderan, betapapun hebatnya dia. Kita minder kalau kita jumpai orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau orang itu lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih berbakat dari kita, lebih dihormati dari kita. Beranikah engkau dan saya mengabarkan Injil kepada orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari kita? Harus kita akui ada keminderan dalam diri kita. Itu yang membuat kita enggan melangkah untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau engkau karyawan biasa, seperti dulu saya juga pernah jadi karyawan biasa ketika saya belum menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya kerja 8 tahun. Saudara, kalau level saya yang karyawan biasa ketemu dengan direktur, berbicara atau menyapa selamat pagi dengan menatap mata bos besar itu saja sudah merupakan keminderan, kesulitan. Betul tidak? Nah, ini halangan yang menghalangi kita untuk berani memberitakan Injil. Ketakutan dan keminderan. Saudara, pada waktu kita merasa takut dan minder, sebetulnya kalau kita teliti lebih jauh persoalannya apa sih? Kita fokusnya pada diri kita sendiri. Kita berkata sama diri kita, siapa kamu? Gak level kamu. Apakah mereka mau mendengarkan orang seperti kamu? Semua ke kita, ke aku. Betul gak saudara? Tetapi kita lupa saudara. Siapakah yang menyuruh kita atau memberi perintah kepada kita untuk memberitakan Injil? Dan kita lupa Injil itu apa. Jadi kalau kita fokus kepada yang memberi perintah dan isi perintah itu, engkau dan saya akan menimbulkan satu keyakinan dan keberanian dalam diri kita untuk memberitakan Injil. Mari saudara lihat, siapa sih yang memberi perintah? Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Yesus. Siapa Yesus? Beberapa hari yang lampau kita peringati hari kematiannya di kayu salib. Dia dikubur secara menyedihkan. Tetapi tahukah saudara dan saya, pada hari yang ketiga Alkitab mengatakan dia telah bangkit. Jadi dia adalah juru selamat yang telah menunjukkan dirinya bahwa maut atau kematian itu tidak berkuasa atas dirinya. Lalu kemudian dia naik ke surga. Di sanalah dia memberikan sebelum sampai ke surga, di tengah-tengah langit itu dia berkata, pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku. Saudara, yang memberi perintah ini adalah Allah yang pernah jadi manusia, yang pernah mati dan kemudian bangkit dan mengalahkan maut. Dia raja di atas segala raja, kuasa di seluruh bumi dan di seluruh langit ada di tangan dia, saudara. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada saudara. Sebelum dia memberikan perintah, pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku, dia memulai dengan otoritas yang ada pada dia. Ayat ke-18-nya. Tadi kita baca 19 kan? Ayat 18-nya dia berkata gini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang memberi perintah kita itu bukan cuma seorang manajer, seorang direktur, atau dia juga seorang pejabat yang tinggi, seorang presiden, raja. Tapi raja di atas segala raja. Yang kuasanya tidak tertandingi. Sayang sekali kita jarang untuk memikirkan kuasa Yesus sebagai raja atas alam semesta ini. Yang memberi perintah kepada kita untuk menginjili. Kita fokusnya, siapa sih aku? Kalau aku ngomong tentang Yesus didengar gak sih? Ya aku orang kecil lah. Ini tugas pendeta, ini tugas gereja, bukan aku lah. Saudara-saudara, Yesuslah yang memberi perintah itu. Lalu saudara tahu apa isi berita yang kita mau sampaikan? Injil. Injil itu apa? Kita lihat Rasul Paulus berkata begini dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh.
Keyakinan yang kokoh berarti keyakinan yang tidak diombang-ambingkan, tidak bisa digeser, tidak bisa ditukar apapun. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Wow. Saudara-saudara, ini orang yang luar biasa ini. Dia menulis aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara-saudara, inilah keyakinan Rasul yang dipilih Allah untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, bagaimana mungkin orang-orang non-Yahudi bisa percaya pada Kristus kalau dia tidak yakin? Kalau dia malu-malu, kalau dia minder. Dalam bahasa Inggrisnya saudara bisa diterjemahkan, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Dialah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara perhatikan, kalau saudara ingin memberikan orang tambahan income, beri dia pekerjaan. Kalau saudara ingin menambahkan orang keterampilan, ajari dia, berikan pendidikan. Tapi engkau tidak mungkin mengubah orang dari yang jahat menjadi yang baik. Dari yang hatinya penuh dengan kegelapan dosa menjadi hati yang penuh dengan kemurnian dan kebaikan. Kecuali engkau mengabarkan Injil, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudara, Paulus mempunyai keyakinan ini. Karena dia telah mengalami betapa butanya dia, betapa jahatnya dia. Sebelum dia diselamatkan oleh Kristus, dia menganggap Kristus itu sekte, pengikutnya harus ditangkap dan dibasmi. Tetapi di jalan menuju Damsyik, sebuah sinar meruntuhkan dia. Lalu Yesus di dalam sinar itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, dia baru tahu itulah Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu bukan membinasakan dia, tapi mengampuni dia dan malah memakai dia menjadi alat kemuliaannya, menjadi rasul untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara, kalau kita bangga akan Injil, punya keyakinan yang kokoh pada Injil, tidak malu karena Injil, kita nggak mungkin minder, kita nggak mungkin takut. Sayangnya kita berpusat pada diri kita. Saudara, kalau saya bertemu dengan salesman atau SPG gitu, saudara, yang jual barang, kadang-kadang risih juga, bukan dikejar-kejar mereka. Kita tahu motifnya, keuntungan diri. Gak salah, itu pekerjaan yang baik, bukan? Nah, saudara bisa bayangkan, kalau seorang salesman atau SPG bukan cuma menawarkan barang untuk keuntungannya, tapi dia tahu barang ini berkualitas dan barang ini berguna buat pembelinya, maka dia akan ngotot, bukan? Nah, sekarang pertanyaan pada diri kita, sampai berapa jauh kita tahu Yesus itu luar biasa buat kita? Dia mengubah hidup kita sampai kita mau nawarkan kepada orang, membagikan kepada orang, agak maksa kepada orang dengan Injil. Nah, ini sangat mempengaruhi. Karena Paulus sudah diubah oleh Injil. Dia betul-betul bertekad agar orang mengenal Injil. Karena aku telah dirubah oleh Injil, maka aku ingin membagikan kepada setiap orang yang belum tahu Injil dan belum tahu Yesus. Saudara-saudara, minggu lalu saya bertemu dengan seorang teman. Ketika kami makan, dia bersaksi, aduh Pak Beni, yang namanya Kristus bagi saya adalah segala-galanya. Saya bersyukur loh Pak, dalam hidup Pak bisa mengenal Yesus. Dulu saya bukan orang Kristen Pak, saya nggak tahu siapa Yesus. Hidup saya walaupun banyak uang, tapi penuh dengan tekanan Pak. Gampang stres, gampang gelisah, tidur sampai tengah malam, bangun subuh-subuh. Aduh, benar-benar tersiksa Pak. Tapi sejak mengenal Yesus, ada damai sejahtera, hati penuh syukur. Saudara, berapa orang yang mengalami itu? Saya kira banyak, bukan? Tapi sekarang pertanyaannya, engkau menikmati Yesus yang betul-betul membuat engkau damai sejahtera, bersuka cita,
tenang dalam hidup. Lalu pertanyaannya, kenapa engkau tidak bagikan kepada orang lain yang belum kenal? Kalau salesman tahu ini barang bagus dan bermanfaat buat pembelinya, maka dia akan ngotot, bukan? Apakah kita cuma mau melihat, aduh aku takut, aku malu, aku minder? Saudara-saudara, itu harus dikalahkan dengan bahwa Injil ini luar biasa, mengubah orang. Kalau saudara ingin mengubah orang yang congkak, yang sombong, kabarkanlah Injil. Kalau saudara ingin mengubah orang yang jahat, yang betul-betul sadis, kabarkanlah Injil. Kalau saudara ingin mengubah seseorang yang betul-betul tidak peduli dengan orang lain, tidak punya kasih, selalu yang jahat yang dipikirkan, kabarkanlah Injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu bukan sekedar informasi. Injil itu satu kekuatan yang dinamis, yang aktif dari Allah, yang bisa mengubah orang dan menyelamatkan orang. Kabarkanlah Injil. Kenapa kita takut? Kenapa kita minder? Saudara dengarkan. Saya ingin bercerita dari kesaksian yang saya dengar sendiri dari orang yang bersangkutan. Orang ini adalah dosen teologi saya. Ceritanya menarik sekali. Dia berkata begini, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya sekolah hukum. Ketika saya sekolah hukum, saya punya teman baik. Cuma berbedanya jauh sekali dengan saya. Dia anak orang kaya, saya anak pendeta. Kata dosen saya. Dia pandai luar biasa, saya biasa-biasa saja. Tapi kami berteman baik. Hati teman saya ini baik. Saya salut, dia seperti kakak bagi saya. Setelah 4 tahun saya lulus, dia lulus. Dia kemudian melanjutkan ke sekolah notaris. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya belajar 4 tahun di STT, saya kemudian jadi hamba Tuhan. Kemudian saudara kelak, pendeta ini yang dosen saya menjadi pembicara terkenal. Temannya menjadi notaris yang terkenal, kaya raya luar biasa. Persahabatan dua orang ini masih terus berlangsung. Setiap kali sang pendeta itu berkhotbah atau pelayanan di kota temannya berkata, jangan tidur di hotel lo ya, tidur di rumahku. Saudara, dosen saya berkata belasan tahun, setiap kali saya pelayanan di kota teman saya, pasti saya menginap di rumahnya. Setelah pelayanan minggu selesai, malamnya kami bercakap-cakap, kami makan, sudah seperti saudara. Saudara-saudara, satu hal, teman saya ini, kata dosen saya, bukan orang Kristen. Tetapi dia sungguh-sungguh orang yang baik. Jadi agama tidak memisahkan kami. Satu kali, kata dosen saya pelayanan ke kotanya. Dia bertelepon saya dan berkata, tetap lo ya nginep di rumahku. Oke, aku gak lupa. Saudara, malam setelah kebaktian minggu, teman saya sudah menunggu saya. Ketika makan malam selesai, dia menatap saya. Saya kaget dengan sinar matanya yang penuh dengan kemarahan. Saya berkata, ada apa ya? Aku ingin bicara yang serius kepada kamu. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa salahku? Kau kejam sekali. Maksudmu apa? Kita berteman dari sejak mahasiswa. Engkau sahabat baikku. Dan kau anak pendeta. Dan kau jadi hamba Tuhan. Dan kau jadi pendeta yang terkenal dan khotbah di mana-mana. Tapi tahukah engkau? Engkau betul-betul kejam. Kau tidak pernah menceritakan Yesusmu kepadaku. Kenapa? Kau pikir aku tidak butuh? Kau tidak tahu bahwa di dalam segala prestasi yang aku capai, hatiku itu menjerit. Aku tahu aku ini orang berdosa. Seringkali hatiku gelisah dan tidak bisa tidur. Aku membutuhkan Yesus.
yang engkau sembah, yang engkau layani, yang mati di kayu salib juga buatku. Sampai beberapa bulan yang lalu ada seorang yang memberitakan Injil kepadaku, aku tercengang. Oh begitukah? Ada Allah yang jadi manusia, yang bisa mengampuni dosaku karena kasih karunia-Nya. Engkau pendeta, engkau bestiko, tapi tidak pernah menceritakan tentang Yesusmu. Kejam sekali. Apakah kau ingin aku binasa sebagai orang yang tidak percaya? Saudara-saudara, dosen saya berkata, aku tertunduk, aku malu. Tapi dengarkan mahasiswaku, tahukah engkau kenapa aku tidak berani belasan tahun mengabarkan Injil kepada dia? Aku minder. Dia terlalu hebat, dia terlalu pandai, dia terlalu kaya. Bagaimana mungkin mendengarkan berita Injil dari orang yang sederhana seperti aku? Anak seorang pendeta. Pendeta yang cuma jadi pengkhotbah setiap minggu di kota-kota lain. Saudara, kisah itu selalu saya ingat. Karena barier minder dan takut itu ada padaku. Juga ada pada setiap banyak orang Kristen, bukan? Kita lebih mudah menginjili orang-orang yang di bawah kita. Puji Tuhan. Itu kesempatan baik, saudara. Itu kesempatan baik. Tetapi juga kita harus berani menginjili pada orang yang selevel dengan kita dan atasan kita. Karena bukan kekuatan kita yang kita andalkan, tapi kuasa Injil yang disertai dengan darah Kristus. Pekerjaan Roh Kudus yang akan menyertai. Bukan karena kuasamu, bukan karena kuasaku. Saudara-saudara, saya pernah berkhotbah dalam satu camp remaja. Kira-kira yang ikut 150 anak di luar pulau sana. Hari pertama sungguh menyeramkan. Ada hamba Tuhan, rekan saya yang berkhotbah, pembukaan camp. Tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan di belakang itu ribut luar biasa. Lalu ada lempar-lemparan kertas. Saya yang duduk paling belakang, saya berkata, Tuhan, ini camp apa? Rupanya camp sekolah, saudara. Yang diwajibkan anak-anak yang belum percaya atau yang agama lain juga harus ikut. Jadi saudara bisa bayangkan bukan? Saya sebagai pengkhotbah yang masih muda gemetar. Ada perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan aduh anak-anak kurang ajar banget gimana nanti. Tapi malam itu Tuhan berkata, berlutut kamu. Kuasamu mengabarkan Injil bukan datang dari kehebatan khotbahmu, tapi dari Injil yang kupercayakan kepadamu. Saudara, singkat cerita, di malam terakhir saya mengabarkan Injil. Bahwa Yesus karena sayangnya telah datang menjadi manusia. Hanya dengan satu tujuan, mati di kayu salib untuk ampunan dosa manusia yang telah memberontak pada dia. Saudara, kemudian saya berkata kepada anak-anak itu, siapa yang mau percaya bangkit dari tempatmu, berlutut di sini, minta ampun. Hampir seluruh anak-anak itu datang dengan tangisan. Dan yang luar biasa setelah itu, panitia mengadakan kesaksian. Anak-anak yang nakal itu berkata, tadinya saya tidak tahu camp apa ini. Kami cuma bertujuan untuk ngaco saja karena dipaksa untuk ikut dan bayar lagi. Tapi malam terakhir, hati kami luluh. Kami gak kuat menyaksikan kasih Kristus. Kami bertobat. Yang luar biasa saudara, belasan tahun kemudian, saya bertemu dengan anak-anak remaja yang telah menjadi dewasa. Apa profesi mereka? Hamba Tuhan. Wow, keren sekali. Saudara, setiap kali ada orang yang berkata, Pak Beni ingat gak? Pak Beni mengabarkan firman di sini, di camp ini. Itu saya maju loh Pak. Itu saya bertobat loh Pak. Saya dirubah Tuhan. Sekarang jadi hamba Tuhan. Aku bukannya bangga. Aku bukannya seperti balon gas yang makin lama makin besar. Enggak. Aku cuma berkata ajaib Tuhan. Kuasa Injilmu luar biasa. Jadi jangan takut, jangan minder saudara.
Jangan takut dan jangan minder karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita tapi kekuatan Allah. Katakan saja, katakan saja. Hasil urusan Tuhan. Kalau Tuhan telah membuka hati manusia yang keras, tidak ada orang yang bisa menahannya. Kalau Tuhan belum beranugerah kepada dia, nggak mungkin dia bisa percaya. Jadi itu bukan sama sekali bukan karena kita. Yang kedua, saya ingin lanjut saudara. Kenapa sih kita tahu bahwa mengabarkan Injil itu satu required, kewajiban. Tapi kita enggan. Saudara, yang kedua sering kali saya pikirkan adalah karena kita tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada orang yang akan kita injili. Kita cuek, kita tidak peduli, kita mengatakan itu urusan dia, bukan urusan aku. Sementara kita menikmati Yesus sebagai kekasih kita, gembala kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang telah mati bagi kita, tapi kita tidak ingin bagikan pada orang lain. Saudara, 3 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Paskah, bukan? Sebelumnya Jumat Agung. Di gereja yang saya layani kembali lagi diputar. Ada gambar, ada puisi, ada video peristiwa Yesus disalib. Biasanya diambil dari Passion of the Christ. Betul kan? Saudara-saudara melihat film itu. Sekali lagi saya merasa hati saya seperti diiris-iris. Terlalu kejam perlakuan mereka terhadap Yesus Kristus. Terlalu sadis. Mereka menganiaya Yesusku. Kembali lagi saya meneteskan air mata. Dan saya juga melihat banyak jemaat yang meneteskan air mata. Tapi kemudian saya berpikir, apakah Yesus senang kita menangisi beliau? Senang gak sih Yesus ditangisi oleh kita? Saudara, dia tidak menampik rasa kasihmu kepada beliau. Tapi barangkali dia ingin berkata, anakku kau tidak perlu menangisi aku. Tangisilah jiwa-jiwa yang belum mengenal aku. Itu jauh lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan hatiku. Saudara, saya kira banyak orang Kristen yang belum pernah menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Padahal dia tahu yang mengubah hidupnya adalah Yesus. Yang membuat dia seperti sekarang adalah Yesus. Yang membuat dia menjadi istimewa hidup dengan makna adalah Yesus. Sayang sekali kita tidak tergerak untuk berbelas kasihan pada orang yang belum mengenal Yesus. Saudara, yuk lihat Yesus. Saya ingin menunjukkan kepada saudara Matius 9 ayat 36. Inilah yang terjadi pada Yesus. Ketika ia melihat orang banyak itu, orang yang mengikuti dia, orang yang dia layani, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Perhatikan. Saudara, apa sih yang membuat Yesus itu terpacu melayani dari subuh sampai malam hari? Dari kota ke kota, dari kota ke desa, dari desa ke desa, dari desa kembali ke kota. Seperti nggak pernah lelah, padahal badannya pun seperti kita. Dia bisa lelah, dia bisa lapar, dia bisa haus. Saudara, ada satu yang menggerakkan dia selalu di dalam hatinya. Belas kasihan kepada orang-orang banyak itu. Inilah Allah kita. Saudara, kenapa ya Yesus mau meninggalkan zona nyamannya surga, masuk ke dunia yang penuh dengan dosa dan kekotoran dan kekejian? Karena kasih. Kenapa Yesus masih sabar? Bisa menerima orang-orang yang komplain pada dia, menuding dia, mengata-ngatai dia jahat, salah. Kenapa dia tetap sabar? Karena kasih. Saudara, kenapa Yesus mau masih datang ke Yerusalem padahal dia tahu dia akan ditangkap dan disalibkan? Karena kasih. Kenapa dia masih bergumul di Taman Getsemani dan berkata, Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu saudara, konsekuensi beberapa hari lagi, kematian yang mengerikan itu akan datang pada dia. Tapi dia berkata, jadilah kehendakmu. Karena kasih. Kenapa dia tidak mau turun dari kayu salib? Dari ejekan orang banyak.
Dan dia terlihat seperti orang gagal. Kenapa dia diam sampai kematiannya? Karena kasih. Karena kasihlah yang ada pada dirinya. Dia membiarkan dirinya seperti orang yang lumpuh, tak berdaya, tak punya kuasa. Supaya dia bisa menanggung seluruh dosamu dan dosaku. Seluruh dosa manusia. Dia pikulnya. Ya, saya mengatakan orang mengira dia kena tulah dan dikutuk Allah. Padahal dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Saudara, kasih itulah yang tidak pernah bisa diam di hati Yesus. Kasih itulah yang menyelamatkan engkau dan saya. Saudara pernah ingat ketika saudara hidup dalam kegelapan? Saudara hidup semau saudara sendiri. Saudara melakukan dosa dengan kebanggaan dan menikmati segala yang kotor di hadapan Allah. Tapi engkau harus akui ketika itu engkau juga gelisah. Engkau tahu ini tidak benar. Engkau layak dihukum Tuhan. Lalu Tuhan mencarimu. Tuhan menyelamatkanmu. Bukan menghukummu. Karena apa? Karena Dia mengasihimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak peduli pada orang lain? Karena tidak ada perasaan belas kasihan kita kepada mereka. Coba saudara bayangkan, kalau ada seorang pegawai debt store dari sebuah supermarket. Satu pagi dia datang untuk bekerja. Dia gantung jaketnya di gudang, tempat dia biasa menaruh jaketnya. Ketika dia habis menaruh jaketnya, dia lihat, loh kok ada asap. Dia tahu di sana korslet, saudara. Arus pendek terjadi, muncrat, cat, api di mana-mana. Kemudian asap sudah mulai membakar. Dia lihat lagi sebelah kanan, ada lagi korslet. Dia tahu sebentar lagi akan terjadi kebakaran. Lalu apa yang dia perbuat? Sangat-sangat luar biasa. Dia ambil lagi jaketnya, dia pakai secepatnya sembari dia keluar. Dia turun ke basement, dia ambil motornya, lalu dia pulang. Dia tidak peduli. Walaupun dia tahu kebakaran akan terjadi, dia tidak peduli dengan nasib teman-temannya. Orang-orang di supermarket itu, di debt store itu. Kemudian kebakaran membesar dan ratusan orang yang terkurung mati, terpanggang di dalamnya. Berikan saya pendapat saudara. Orang seperti apa anak muda ini? Orang seperti apa? Kalau saudara berpikir orang yang luar biasa buruknya Pak. Kejahatan apa yang dia lakukan? Kejahatan apa yang dia lakukan? Membunuh, memfitnah, menampar orang? Gak. Dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Tapi tahukah saudara? Dia cuma tidak punya belas kasihan sama orang lain. Dia tidak peduli dengan nasib orang lain. Saudara-saudara, lawan dari belas kasihan itu bukan perbuatan jahat. Tapi tidak mempunyai hati yang berbelas kasihan. Kalau Yesus itu telah menyelamatkan engkau. Dan kau merasa hidupmu begitu bahagia dirubah oleh Tuhan. Sekalipun ekonomi susah, engkau masih punya sahabat. Yang engkau yakin dia memelihara. Kenapa tidak dibagikan? Kalau kita membagi cinta kita kepada Will atau kepada Phil, kita keliru. Kita salah, kita berdosa. Pada waktu kita mencintai wanita lain atau pria lain, cinta kita kepada pasangan mula-mula kita berkurang atau tiada sama sekali. Itu dosa. Tapi kalau kita membagikan cinta Kristus kepada orang lain, hati kita semakin dicintai oleh Kristus dan mencintai Kristus. Karena kasih Kristus adalah murni dan tulus. Menyelamatkan bukan merusak. Kenapa engkau tidak bagikan? Saudara, Yesus ketika melihat orang-orang itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Alasannya apa? Karena mereka lelah dan terlantar. Lalu digambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Saudara tahu domba kalau sudah lelah, kemungkinan besar di punggungnya ditaruh beban-beban. Seharian penuh di sana. Sampai domba itu mau melangkah sudah rasanya berat sekali.
Secara fisik dan secara jiwa dia sudah habis. Seperti itulah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Lalu terlantar itu seperti domba yang diajak ke sana ke sini tapi tidak tahu arahnya mau kemana kita. Nggak ada pemandu, nggak ada gembala, nggak ada pemimpin. Saudara, yuk saya ajari saudara untuk melihat manusia bukan dari performance-nya saja. Mungkin saudara melihat gadis cantik, pemuda yang riang, saudara melihat bos kita orang yang besar, energik, kaya raya. Saudara melihat adik saudara kayaknya hidup tanpa persoalan. Jangan ditipu dengan performance seperti itu. Seringkali kita merasa dia baik-baik saja kok. Tidak. Hati manusia itu sebelum mengenal Yesus tidak akan pernah baik-baik saja. Ada satu dinamika yang disebut dosa yang mempengaruhi pikiran dan hatinya menjadi jahat. Dan kepahitan ada di sana. Dan hidup menjadi gelisah walaupun performanya baik-baik saja. Hanya Yesuslah yang bisa mengisi relung hati yang kurang itu, yang kosong itu. Kabarkan firman Tuhan. Saudara, ini gambaran orang lelah dan terlantar di sekitar kita. Aduh, banyak sekali seperti ini. Gadis yang setiap malam tidur di tengah-tengah subuh setelah menjual diri, narkoba. Siapa yang mengasihi dia? Anak-anak yang jadi pemulung karena keluarga yang sulit. Sementara yang lain bisa bersekolah, mereka memikul beban yang betul-betul berat. Pemuda yang mabuk-mabukan, hati mereka itu hampa. Dia ingin menjerit. Aku mau kemana? Dan aku ini siapa? Belum ibu-ibu yang kekurangan, para pemulung. Saudara, di balik kemiskinan dan kesulitan mereka, ada jiwa yang terlantar. Jiwa yang perlu sentuhan. Dan siapa yang akan mengubah mereka? Saudara-saudara, keadaan ekonomi Indonesia makin sulit bukan? Saya kemarin membaca sebuah postingan sembari menangis. Ada seorang anak muda yang duduk di kamarnya di tempat kos yang sempit. Dia menutup mukanya dan dia ingin berdoa tapi tak keluarkan satu kata pun. Kenapa saudara? Dia baru diberhentikan dari pekerjaan. Persoalannya apa? Persoalan siapakah yang akan menghidupkan ibu dan adik-adiknya? Tabungannya tak ada sama sekali. Sekarang dia sumber pendapatan pendukung keluarganya diberhentikan. Saudara, ada banyak orang seperti itu. Barangkali sebagian adalah engkau yang sedang kesulitan. Tapi tahukah engkau kelebihanmu daripada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Engkau punya Yesus. Engkau bisa berseru. Engkau mendengar firman dihiburkan. Engkau bernyanyi, hatimu kembali beriman. Tapi bayangkanlah ketika mereka tidak mengenal Yesus. Kepada siapa mereka mau berdoa? Kepada siapa mereka mau mengadu? Kepada siapa mereka dikuatkan? Mereka tidak pernah dengar firman. Kabarkanlah Yesusmu itu. Dan setiap orang percaya dipelihara oleh Bapa Surgawi. Saudara-saudara, harus ada perasaan belas kasihan itu. Mereka lelah dan terlantar. Kasihani mereka. Dampak kalau engkau dan saya tidak memperkenalkan Yesus dan Yesus menyelamatkan mereka sampai pada kekekalan. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Padahal Kristus telah mati buat mereka. Saudara, mungkin saudara bertanya, caranya gimana Pak mengabarkan Injil? Saya bukan pendeta, saya nggak terlatih Pak. Saudara, baik ya, sebentar ya. Saya ingin memberikan cara simpel yang saya juga belajar dari orang-orang yang bisa menginjili. Gampang saja. Yang pertama begini, saudara mau doain orang sakit atau pergi ke rumah sakit? Nah, biasakan dah, seminggu sekali lah ke rumah sakit.
Lalu saudara lihat orang-orang yang sedang putus asa, yang gak ada keluarganya, yang diam dengan kesedihan. Saudara sapa mereka. Bapak selamat siang, Ibu selamat siang. Dia kaget bukan? Sakit apa sih Pak? Ngobrol. Izinkan telingamu mendengar kesulitan mereka. Lalu nanti ujung-ujungnya engkau berkata, aduh berat sekali ya sakit ibu dan bapak. Saya akan mendoakan loh Bapak Ibu supaya Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu. Dia akan jawab gimana? Ya terima kasih, amin, saya perlu didoakan. Lalu mau gak saudara doakan dengan berkata, Pak, saya juga pernah sakit seperti Bapak, seperti Ibu. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Saya doakan ya Pak ya. Iya doakan. Gak ada orang yang nolak untuk didoakan, kebanyakan yes bukan? Lalu saudara berkata begini, tapi maaf Bapak, Ibu, boleh gak saya doakan dalam nama Tuhan saya Yesus Kristus? Dia Allah yang mengasihi, dia Allah yang mampu menyembuhkan, orang lumpuh pernah disembuhkan, orang buta pernah dicelikan, bahkan saya juga disembuhkan. Nanti jawabnya gimana? Boleh. Taburkanlah benih Injil itu. Saudara mungkin gak tahu dampaknya. Bisa jadi Allah bekerja dan menyembuhkan bukan? Jadi jangan minta kesembuhan terus menerus buat diri kita. Bagikan kepada orang lain. Nanti kalau dia sembuh, satu kali dia ingat di rumah sakit itu aku pernah didoakan dalam nama Yesus. Aku pengen kenal. Dia bisa bertanya, dia bisa buka YouTube. Betul tidak? Atau saya berikan pelajaran praktis lagi. Gimana nginjil sih? Saudara-saudara yang paling baik adalah membuka persahabatan dengan orang. Berkenalan, entah saudara di bengkel, entah saudara menunggu anak. Ibu anaknya siapa namanya? Di sekolah. Terus berkenalan. Biarkan dia cerita tentang dirinya. Saudara tanya terus. Nanti sampai satu percakapan saudara lihat ada titik sambung. Di situ saudara berkata, aduh Bu, yang ibu alami persis yang saya alami. Dulu saya juga gak bisa tidur, stres hidup. Lalu gimana ibu? Wah puji Tuhan Bu. Saya diperkenalkan oleh Yesus, oleh seorang sahabat tentang Yesus. Saudara itu titik masuk bukan? Jadi gak perlu rumit-rumit. Oke, engkau akan terkejut kuasa Allah mengubah orang-orang itu. Seperti kuasa Allah mengubah dirimu dan diriku. Sekarang yuk bikin komitmen. Mau gak saudara dalam 1 minggu ini, saudara berdoa tentang seorang. Lalu engkau berkata, Tuhan, aku ingin pertama, menyaksikan kepada orang itu, hidupku ini dirubah oleh Yesus. Ya, setelah saudara dengarkan, doakan, katakan aku dirubah oleh Yesus. Yang kedua, setelah itu saudara mulai berkata, ke gereja yuk. Mau gak kamu ke gereja? Tawarkan dia. Yang ketiga bukan cuma nawarkan, aku jemput ya. Aku jemput. Saudara-saudara, saya pernah dengan istri terus menjemput seseorang. Sampai satu keluarga itu malu sama saya. Iyalah Pak Beni, aku ikut ke gereja lah kami sekalian. Itu kisah puluhan tahun yang lampau. Kemarin ibu itu bertemu dengan saya. Suaminya sudah pergi pulang ke rumah ke Bapak Surgawi. Tapi dia berkata, karena Pak Beni jemputin terus, saya jadi kenal Yesus. Yuk bikin komitmen. Jadi perintah untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan, pergi memberitakan Injil, bukan opsional. Tapi kewajiban engkau dan saya. Kewajiban yang menyukakan kita. Melihat orang putus asa diubah oleh Tuhan. Melihat orang berdosa diperbarui oleh kasih Tuhan. Melihat orang yang jahat dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Mau saudara? Gak usah tepuk tangan. Sekarang saya tuntut. Gak usah tepuk tangan. Sekarang saya tuntut buat komitmen di hadapan Tuhan. Sampai saudara mau mengajak orang ke gereja. Mari kita berdoa. Saudara, maukah engkau berkata kepada Tuhan,
Aku ingin menjalankan perintah agungmu ini. Pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau menyampaikan kasih Tuhan yang telah mati di kayu salib. Karena aku pernah mengalami. Aku pernah diampuni, aku pernah dimerdekakan oleh kasih-Mu itu. Aku mengalami sukacita yang luar biasa. Meskipun keadaan ekonomiku tidak bertambah. Meskipun aku tidak termasuk orang sukses yang luar biasa. Tapi aku menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Sekarang kasih-Mu ini, aku ingin bagikan kepada teman-temanku. Pakai aku Tuhan. Berikan aku hati seperti hati-Mu. Yang tergerak oleh belas kasihan. Karena melihat mereka seperti mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata. Kami memerlukan hati Tuhan. Kami memerlukan mata-Mu. Kami memerlukan kaki-Mu dan tangan-Mu. Agar kami sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan-Mu. Mengabarkan amanat agung-Mu. Tolong kami Tuhan. Agar kami hidup sesuai dengan apa yang Kau rancangkan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata Bapa di dalam surga, inilah kami. Orang-orang sederhana yang lemah dan tidak berdaya. Tapi Injil yang telah menyelamatkan kami, itu adalah kuasa yang dari Tuhan. Kami mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kami tidak malu Tuhan. Karena kami tahu Injil itu telah merubah kami. Dan kami akan bagikan kepada orang-orang yang belum percaya. Pakai kami Tuhan. Perlihatkan kepada kami kekuatan kuasa Injil-Mu untuk mengubah orang yang akan kami injili. Berikan kami waktu Tuhan untuk terus mengabarkan Injil dan mengajak mereka untuk datang ke rumah-Mu. Dan biarkan Tuhan kami menyaksikan betapa dahsyatnya Injil mengubah orang-orang yang kami undang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kembali lagi bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan
Kami rindu Tuhan, kami mau melakukan bagian kami, memberikan yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah. Kami percaya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun berlimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.